Aduh, seperti biasa guys, ada yang ngikutin saya guys di belakang guys. Ada suara langkah kaki guys. Gak jauh ini. A'udzubillahi kalimatit tammati min syarri ma khalaq. Saya diikutin guys ini guys. Yakin saya diikutin. Kanan saya itu memang pohon jati, kebun ya. Dan di sisi kanan saya adalah ini sepanjang jalan. Rumpun-rumpun bambu. Kita telusuri terus guys. Kita tujuan. Astagfirullahaladzim, di depan saya barusan. Demi Allah saya barusan melihat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi bersama saya guys di channel Ajotea. Seperti biasa, saya tidak bisa ngomong keras-keras di sini karena di area saya ini adalah satu perkebunan pohon jati yang sangat luas guys, insya Allah. Tapi tujuan utama saya pada malam hari ini guys, saya akan menelusuri sebuah tempat yaitu goa. Wah, goa ini tadi saya survei tadi sore, ternyata begitulah keadaannya. Kalau kalian penasaran bagaimana goa itu dan apa saja yang akan terjadi, kita akan telusuri bersama-sama, melakukan eksplorasi untuk channel Ajotea ini dengan penelusuran sebagai jenis. Saya masih berada di kota Sukabumi guys. Oh iya guys, satu lagi, bahwa di goa ini, kalau menurut kisah-kisah atau sejarah dari masyarakat di sini yang mengatakan bahwa di sini tuh goanya pojok lawang, namanya itu goa pojok lawang. Sering dijadikan tempat untuk berdoa dan bertapa, dan katanya alasannya hanya sekedar untuk berziarah. Tapi nggak tahulah tujuannya seperti apa. Kita kembalikan ke diri mereka masing-masing. Yang jelas kita akan membuktikan seperti apa goanya. Dan untuk mencapai ke sana, kita harus menelusuri sekitar 20 menitan lah ke sana, atau lebih mungkin ya. Jadi kita bersama-sama merasakan atmosfernya bagaimana di perjalanan. Mari kita ikuti guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia guys, perkebunan karetnya. Tuh lihat seperti ini. Ada dua jalan di sini guys untuk menuju ke goa pojok lawang. Yang di sana itu yang seperti sudah saya katakan di awal, dijadikan tempat seperti itulah guys. Ada jalan sana satu. Nah, kita mau ambil arah mana ya kira-kira? Ini kan ada jalan setapak nih, guys. Tuh, lihat. Tuh. Sana. Tapi lewat sana juga ada. Tapi kita lewat sana aja lah. Tuh, guys. Jadi ceritanya itu adalah sama lah seperti kalian bisa ketik. Suara apa itu? Wah, kalian bisa merasakan deh suasananya, atmosfer di sini. Suara-suara hewan malam, burung-burung malam. Dan kalau kalian ada di sini tuh sebenarnya kabut sudah mulai turun. Karena ini saya mulai explore ini jam, saya lihat dulu jam ya. Tunggu bentar. Jam, aduh berapa nih? Jam 12:30 guys, kurang. 12:30 malam kurang nih. Kurang 5 menit. Coba kalian rasakan di kebun jati ini, pohon jati.
Jadi kisahnya di sini tuh guys, bahwa sering dijadikan tempat orang-orang yang mempunyai hajat atau keinginan, supaya keinginannya itu terwujud. Biasanya seperti artis-artis panggung lokal gitu ya, penyanyi-penyanyi ataupun MC, bahkan ya mohon maaf ya, istilahnya orang-orang perempuan yang ingin laku gitu. Nah, dia sering melakukan semedi di gua ini, di gua tersebut guys, yang kita akan tuju ini. Astagfirullahaladzim, suara apa guys barusan, dengar nggak? Kayak ada orang cendawa, atau kata bahasa Sundanya orang terab di sini nih barusan. Jadi gitu guys, ini jalannya, jalan yang kedua tadi tuh. Kayaknya kita lewat sini aja lah, karena nggak ada lagi. Jadi kisahnya itu begitu guys, bahwa sering dijadikan tempat bertapa. Kalau kata-katanya sih, kedoknya itu hanya sekedar untuk berdoa, beribadah di situ, dan juga berziarah katanya gitu guys. Ya kita kembali lagi aja kepada tujuan mereka masing-masing. Kita tidak boleh tahu, karena memang menurut yang jaganya juga di situ tuh tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Bukan tempat pesugihan atau bukan, tapi kita melaksanakan di sana tuh untuk beribadah, berdoa, dan berziarah katanya. Tapi pada faktanya lain guys. Aduh, ngeri saya kesini nih. Saya harus masuk ke sini. Wah, kalau ke sana rimbun banget guys. Tuh, tinggal jadi bingung ke sini tuh. Udah terlalu rimbun. Astagfirullah. Dengar guys, suara apa itu? Takut ada ular guys masuk ke situ. Kita lewat sini aja. Hush. Ngeri gua ke sini. Beneran, swear. Itulah haula. La haula guys. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin. Innaka rabbika yahdurun. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Halusinasi gua. Wish. What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seperti biasa guys, ada yang ngikutin saya guys di belakang guys. Ada suara langkah kaki guys. Gak jauh ini. Saya harus pelan-pelan. Ini apa ini? Ini apa ini tergantung sini? Apa ini guys?
Masih ada botol di situ. Astagfirullah. Wah, aduh, paranoid gua. Wah, kan harus melalui rumpun-rumpun bambu gini, guys. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi kalimatit tammati min syarri ma khalaq. Wa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Walillahil masyriq. Lanjut guys. Masya Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat kepunyaan Allah. Fa aina ma tuwallu. Kemanapun aku menghadap, disitulah wajahmu ya Allah. Gak ada yang lain. Lindungi saya ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi kalimatit tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi kalimatit tammati min syarri ma khalaq. Saya diikutin guys ini guys. Yakin saya diikutin. Masa sih nggak kedengeran? Karena setiap kali saya ngonten ke tempat-tempat seperti ini, pasti suara langkah kaki terdengar. Kejadiannya seolah-olah seperti sama gitu kan. Tapi memang begitulah faktanya. Dan saya seringkali tidak mau berbalik ke belakang. Kenapa? Karena takutnya di belakang itu memang ada orang gitu. Mau kita buktikan. Tuh. Kan? Sebetulnya ini hanya untuk ini aja. Untuk membuktikan gitu. Kita bawa main-main aja lah. Nggak ada sebetulnya. Jadi saya tuh berpikir 2 kali gitu. Entahkah ini halusinasi saya saja atau gimana gitu. Ya saya pikir sih memang kalau dalam kondisi seperti ini, ya itu terjadi dalam pikiran saya aja. Halusinasi. Jadi takut tuh sudah dibawa dari rumah guys. Sisi kiri dan kanan saya itu memang pohon jati, kebun, ya. Dan di sisi kanan saya adalah ini sepanjang jalan. Rumpun-rumpun bambu. Kita telusuri terus guys. Kita tujuan. Astagfirullahaladzim, di depan saya barusan. Demi Allah saya barusan melihat di sini. Kayak ada yang berdiri. Kita tujuan. Astagfirullahaladzim, di depan saya barusan. Demi Allah saya barusan melihat di sini. Kayak ada yang berdiri. Di ujung mata saya melihat. Jadi barusan guys saya melihat seperti ada orang sekilas gitu bayangan di depan saya. Di tempat yang tadi saya tunjukkan. Saya melihat pas begitu melirik ke sini, ke kanan, ke kiri, gitu mau balik ke kanan lagi dengan ujung mata saya lihat di depan sana guys. Beneran saya swear. Ini masih jauh guys, belum sampai ke ke tujuan utama kita yaitu gua.
Di sini guys nih. Sini tadi. Astagfirullahaladzim tuh. Suara apa? Halo. Assalamualaikum. Bismillah. Tawakal. Sini guys tadi guys. Jadi kanan pohon bambu. Sekarang sudah mulai masuk ke di kiri kanan saya adalah pohon bambu semuanya. Nah, lanjut. Waduh, udah kayak gua hero nih guys. Wah, lanjut jangan ya. Astagfirullah. Dekat saya ini. Dekat saya ini. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya saya tuh tadi memang ada sesuatu lah sedikit guys. Tuh pohon bambu. Waduh. Aduh. Alhamdulillah kalimat tamat min syarri ma khalaq. Hiburan
hiburan malam, pengantar tidur untuk kalian semua. Ini udah mulai masuk ke kawasan ini cenah guys. Aduh. Ya kalian bisa merasakan deh atmosfernya bagaimana. Pokoknya begitulah. Ini saya sengaja membawanya ke sini biar kalian tidak usah ke sini, nikmati saja di kamarnya masing-masing. Oh, aduh, ini ada pohon bambu yang sudah roboh sini. Masya Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh, makanya tetap tonton channel Ajotea untuk mengikuti video-video yang seperti ini, karena ini cukup naik jalannya. Setiap inci jalannya dinikmati saja. Tuh, ada jalan setapak masih meliuk-liuk ke sini. Kelelawar. Aduh, capek guys. Lumayan cukup naik ini jalannya guys. Aduh. Lumayan jauh ternyata guys. Wah, terjal. Nah, ini nih. Jadinya mah capek. Aduh. Aduh. Akhirnya sampai juga, guys. Jadi ternyata tujuan kita ini di sini.
Ini di sini guys guanya. Aduh. Lumayan capek. Aduh. Oh, guys, kayak gini guys. Ini. Oh. Ini biasanya di sini suka ada yang diam di situ. Tuh. Ini juga bisa masuk ke sana. Satu. Cukup tahu aja guys, udah nyampe sini. Ya. Tuh. Kayak gini guys, hanya sekedar untuk memperlihatkan saja kepada kalian semua. Inilah gua yang sering digunakan untuk orang-orang bertapa di sini. Untuk berdoa. Kalau maksud dan tujuannya ya saya tidak tahu lah apa gitu tujuannya. Kita kembalikan saja itu urusan mereka sendiri. Jadi kita jangan suudzon dulu. Barangkali para wali juga kan dulu senangnya itu. Sebetulnya ini dalam bahasa orang-orang Islam itu disebutnya tahanus guys. Karena Rasulullah SAW pun pernah bertahanus di Gua Hiro. Hanya untuk menenangkan diri, menemukan kebenaran yang sejati. Nah akhirnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan dia mendapatkan wahyu di sana. Begitu guys. Jadi ini sekedar edukasi sedikit gitu kan, bahwa kalau ada orang yang di zaman sekarang seperti ini masih ada orang yang melakukan pertapaan, sebetulnya bahasa Islamnya itu adalah tahanus atau berkholwat. Artinya mengisolasi diri, memisahkan diri dari keramaian gitu. Biasanya orang-orang sufisme itu kayak gitu guys. Sekedar ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tuh itu pintunya. Itu pintunya untuk masuk. Dan ini sini. Ini juga pintu masuk. Ini mah bukan. Beet. Ya. Cuman segitu. Tuh. Ya jadi dia segitu tuh. Di sini ada tangga, guys. Sini tangga tuh, lihat tuh. Sana naik. Nah, di situ dia ada semacam pintu ruangan betapa di sana. Aduh. Gimana, guys? Sudah jelas? Udah cukup pulang? Ya. Nah, kalau udah sampai gitu, sekarang kita pulang aja, guys. Karena udah agak sedikit capek, saya juga keringatan. Jadi sambil pulang, mari kita nikmati lagi perjalanannya dengan senda gurau. Kalau dibuat tegang, aduh, tadi juga jadi ini, agak tegang. Jangan tampilan depan nanti supaya menarik. Waduh, kayak seperti masuk gua kan saya. Waduh. Wah. Wena mudun ripuh Sekarang turun nih jalannya nih, guys. Waduh. Kaget, guys.
tetap saya nggak mau berbalik badan. Waduh. Nah, alhamdulillah pernah ngalaman kanu ekstrim ya tipe ting. Sugana jadi pelajaran. Ujung jadi pelajaran itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan saya semakin bertambah jam terbangnya, mentalnya akan semakin kokoh. Tapi memang kalau tidak dibawa enjoy ya beginilah. Kalau tegang sepanjang jalan ya memang begitu. Jadi selalu dibayangkan itu ketakutan gitu. Beting aya keur eunteup. Manuk pecut lin. Suara naon eta? Siga suara besi deui di biasa. Ya suara besi digeret, dipukul. Tapi kecil suaranya. Nah, ini waktu kita survei tadi ke sini nih. Hanya sampai di sini motor. Karena udah banyak batu nih sini tuh. Dan makin ke sana juga ke atas makin sempit. Sini nih kayaknya nih masjid teh. Berarti belah handap setik deui. Aduh. Kayak masuk ke dalam gua ini, guys. Da tadi teh urang posisi di handap teh katempok masjid teh. Sehelai daun jatuh di kegelapan malam, Allah mengetahui. Betul nggak kira-kira? Berarti masjid tadi di itu tuh. Ini tangga sini tuh ke masjid. Coba bayangkan guys, bikin masjid di tengah hutan begini. Waduh, lihat lorongnya. Buat apa coba bikin masjid di sini? Gede loh, itu bukan hanya sekedar musola. Masjid gede. Apakah dulunya memang banyak orang yang bertapa ke tempat gua tadi guys, apa gimana gitu? Saya memang nggak tahu sih dan kurang informasi mengenai hal itu. Makanya masjidnya gede gitu. Kalau hanya sekedar untuk jarah-jarah aja kan seharusnya. Nah ini juga tuh tangga nih. Berarti masjid di situ. Paling musola kan kalau hanya sekedar untuk sholat orang-orang yang pergi ke sini gitu kan. Nih ada kabel nih. Tuh menjuntai di bawah. Ini kabel apa coba? Pasti listrik kan? Nah kayaknya ke sini nih ke masjid nih.
Tuh ada pohon durian di situ. Tadi teh minta salaman nempo teh. Cantik ayam masjid euy. Kebon jati. Aduh. 31 menit. Yang tadi 12 menit. Lumayan lah. Ya. Alhamdulillah. 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 Motor saya masih ada guys di sini. Motor saya masih ada guys di sini. Sih. 32 menit. Aduh. Ya, oke. Keringatan saya guys, capek itu lumayan. Udah kepala botak. Rambutnya habis guys. Aduh, keringatan. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini guys ya, karena saya udah capek. Tadi juga sudah menunjukkan jam 1 guys, lebih seperempat. Jam 1 malam lebih seperempat. Saya akhiri sampai di sini. Semoga terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan menjadikan untuk konten ini sebagai pengantar tidur Anda. Untuk yang terakhir dari saya, billahi taufik wal hidayah, kalau kalian menyukai tontonan seperti ini, tolong diberikan dukungan untuk channel ini. Jangan aja ya, tonton yang lebih lama, kemudian di like, di subscribe, dan di share guys. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.